Maksud saya, secara real time, kita melihat mitos mimpi Eropa sedang dibongkar karena selalu ada keyakinan di Georgia dan Armenia bahwa Anda tahu Eropa seperti obat mujarab, bukan? Tapi ada semacam ketidakcocokan antara mitos ini dan kenyataan. Dan saya tidak hanya bermaksud sekarang ini. Ketika kita melihat Anda tahu Frau von der Leyen, dan kita melihat Anda tahu Borrell dan Michel dan semua eurokrat favorit kita membuat pernyataan dan komentar mereka dan berteriak dan semua itu. Maksud saya ini mencerminkan krisis. Tapi bahkan sebelumnya, ketika kita kembali ke tahun 2009, kembali ke tahun 2010, lihat krisis zona euro. Orang Armenia dan Georgia memiliki sejarah panjang dengan dunia Mediterania, Yunani dengan Italia, bukan? Jadi ketika kita melihat Yunani dan Italia menderita, bukan tank bermain eurocratic semacam ini, maka mungkin itu semua membuat strength. Then maybe it should give you some pause to think. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Studi Netralitas. Dan hari ini saya berbicara dengan Pietro Shakarian dan Lasha Kasradze. Kedua rekan saya berasal dari wilayah Kaukasus Selatan. Pietro dari Armenia dan Lasha dari Georgia. Keduanya tinggal di luar negeri. Pietro adalah seorang sejarawan di Sekolah Tinggi Ekonomi di St. Petersburg, Rusia. Dan Lasha adalah analis hubungan internasional yang bekerja di AS sebagai petugas penghubung untuk Universitas Negeri Sukhumi di Georgia. Kami bertiga ingin membahas situasi geostrategis di Kaukasus dan multipolaritas baru yang sekarang bahkan tampaknya diterima oleh AS. Pietro, Lasha, selamat datang kembali. Pietro, Lasha, welcome back. Pascal. Senang sekali di sini. Terima kasih banyak, Pascal Lotas. I'm glad to have you both in the same podcast. Saya senang memiliki kalian berdua di podcast yang sama, karena kalian memiliki wawasan unik tentang wilayah kalian. Dan Anda tahu, Kaukasus Selatan telah mengalami banyak perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Ada perang antara Armenia dan Azerbaijan, dan seluruh situasi pembersihan etnis di Nagorno-Karabakh. Kemudian, kita melihat tekanan ekstrem pada Georgia dari Uni Eropa dan AS untuk perubahan rezim dan perubahan dalam undang-undang nasional dan sebagainya. Mungkin Pietro dulu dan kemudian Lasha. Apakah Anda berpikir bahwa periode paling intens untuk Kaukasus Selatan sekarang sudah berakhir? Atau apakah Anda mengharapkan lebih banyak volatilitas, katakanlah pada tahun 2005, 2026? More volatility in, like, let's say 2025, 2026. I think there is some pressure off. Saya pikir ada sedikit tekanan yang berkurang karena, terutama ketika kita melihat pemerintahan Amerika sebelumnya, pemerintahan Joe Biden, ada upaya intens untuk benar-benar menggunakan wilayah ini melawan Rusia untuk membuka front kedua dari perang Ukraina di wilayah ini. Dan ada berbagai cara yang mereka coba untuk mencapai itu. Salah satunya tentu melalui Nagorno-Karabakh atau Armenia, Azerbaijan. Sekarang ada masalah dengan Zangezur, Shunik, Provinsi Shunik terhadap Armenia yang ingin diklaim oleh Azerbaijan. Tetapi juga bahkan untuk menggunakan Georgia sebagai senjata melawan Rusia untuk mengaktifkan konflik baru dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Dan ya, saya pikir setidaknya tekanan di wilayah ini sudah berkurang, yang merupakan kabar baik. Namun, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk Armenia. Sayangnya, masih ada Perdana Menteri ini, Nikol Pashinyan, yang benar-benar Anda tahu buruk bagi Armenia. Maksud saya tidak ada cara lain untuk menggambarkannya. Saya yakin kita akan membahas lebih lanjut tentang dia dalam percakapan ini, orientasi geopolitiknya, dan pandangan dunianya. Tapi dia, menurut saya, adalah kekuatan yang sangat mendestabilisasi bagi Kaukasus. Dia telah menempatkan keamanan Armenia dalam risiko, juga keamanan Rusia dan Iran. Dia sebenarnya memperkuat posisi Turki. Kami membicarakan Turki terakhir kali di podcast ini. Jadi ya, itu pendapat saya. Saya serahkan kepada Lasha untuk menjelanjut tentang Georgia. Terima kasih, Pietro. Pascal. Sekarang, pada Lasha, apakah aku sepakat tepat dengan penilaian itu? Yes, I think I'm gonna Ya. Saya pikir saya akan
Saya setuju dengan itu, dengan Pashinyan. Ya. Saya tidak mengerti petualangan dengan Prancis dan Barat. Dan Anda tahu ini lebih dari yang sama, saya ingin bertanya. Tapi izinkan saya kembali ke poin keseluruhan yang dibuat Pietro. Saya pikir dengan perubahan dalam sistem internasional, saya pikir Anda berdua akan setuju dengan saya. Anda tahu, dengan kembalinya multipolaritas, saya pikir itu semacam mengurangi tekanan secara regional di Kaukasus Selatan. Saya pikir yang terjadi adalah dunia unipolar. Anda tahu, semacam jalan satu arah, pendekatan absolutis terhadap Kaukasus Selatan dalam istilah relatif setidaknya sudah berakhir. Approach to the South Caucasus has, in relative terms at least, is over. And Georgia is relieving with. Dan Georgia merasa lega. Anda tahu, pada dasarnya tidak merasa tertekan, seperti yang dikatakan Pietro, karena tidak hanya ada tuduhan. Tapi saya pikir pada titik ini, kita semua tahu bahwa ada tekanan besar pada Georgia untuk membuka front kedua pada dasarnya. Dengan metode yang berbeda, saya mendengar bahwa kedutaan besar AS berbicara tentang Georgia menggunakan atau memasok persenjataan Soviet lama ke Ukraina. Sisa dari perang 2008, sesuatu seperti itu. Yunai Norbert Nyembesiu, jika nermatnya seri suatu yang didorong oleh AS dan kolektif, persoalan demi Georgianity. You can imagine what Georgia was going through, and so yes, to Petro's. Jadi ya, Anda tahu, menurut pendapat Pietro, tekanan dari Barat secara kolektif telah mereda. Tetapi Anda tahu apa? Lebih dari itu, saya pikir mitos juga telah dipatahkan. Narasi-narasi telah hancur. Dan sungguh, dalam banyak hal, saya pikir kebenaran telah terungkap tentang apa sebenarnya proyek ini. Saya akan kembali ke sebelum 2008, invasi Rusia ke Georgia, dan seluruh narasi propaganda dan ekspansi NATO di tengah Kaukasus Selatan. Wedi sarap siding menjadi peher dan itu. So I think we are coming to an end of that. Revision chat stick ini, Stroth, saya akan menyebut Jaws refdi Kenlius NU. Apa yang kita lihat sebenarnya adalah akhir dari dominasi ideologi Fukuyama semacam ini, pandangan deterministik tentang sejarah. Dan saya pikir ketika kita melihat secara spesifik pada wilayah Kaukasus Selatan, dan kita melihat Armenia dan Georgia, secara real time, kita melihat mitos mimpi Eropa sedang dibongkar. Selalu ada keyakinan di Georgia dan Armenia bahwa Eropa seperti obat mujarab, bukan? Tetapi ada ketidakcocokan antara mitos ini dan kenyataan. Karena jika orang Armenia dan Georgia benar-benar mengikuti berita dari Eropa, dan saya tidak hanya bermaksud sekarang baru-baru ini, ketika kita melihat Frau von der Leyen, Borrell, dan Michel, dan semua eurokrat favorit kita membuat pernyataan dan komentar mereka dan berteriak dan semua itu mencerminkan krisis. Tetapi bahkan sebelumnya, ketika kita kembali ke tahun 2009, Rematsimi Night 2 10, ref developed zone euro. But even before, when we go back to 2009, go back to 2010, look at the Eurozone crisis. Right? When you're looking at such profound crises, now Ketika Anda melihat krisis yang begitu mendalam, sekarang Armenia dan Georgia adalah negara kuno. Mereka adalah negara tua. Orang Armenia dan Georgia memiliki sejarah panjang dengan dunia Mediterania, dengan Yunani, dengan Italia. Jadi ketika Anda melihat Yunani dan Italia menderita karena kebijakan eurokratik semacam ini, maka mungkin itu seharusnya membuat Anda berpikir sejenak. Tapi sekarang, kita melihat mitos ini dibongkar secara real time. Dan saya harap, maksud saya, Usmar or menu berehat. Tapi step them at how to myths or Pashinyan. And find priorities that sum up scoredy for both Munumek and no mind. ball of wax, But the so to thing speak. To use the is- English phrase. But the thing is, like this crisis and the way. Tapi masalahnya, seperti krisis ini, dan cara Yunani diperlakukan oleh klub negaranya sendiri, kan? Bagaimana mereka ditekan dan diperas hingga mati, dengan jutaan orang meninggalkan kapal yang tenggelam. Itu sendiri tidak cukup untuk meyakinkan banyak orang, kan? Seluruh mania westernisasi, Eropanisasi ini terus berlanjut. Dan tampaknya hanya pemerintahan Trump kedua yang benar-benar mengakhirinya. Maksud saya, mungkin itu memudar seiring waktu. Tetapi apakah ini? Karena di satu sisi, ada bahaya, bukan bahwa kita terlalu menginterpretasikan apa yang dilakukan atau dimulai oleh Donald Trump. Tetapi di sisi lain, ada begitu banyak perubahan struktural yang terjadi yang mungkin tidak dapat diubah. Bisakah Anda mungkin berbicara tentang ini?
Mungkin Pietro dulu dan Lasha. It is maybe Pietro first and Lasha. Well, I think already we're seeing trends even before. Ya, saya pikir kita sudah melihat tren bahkan sebelum Trump masuk. Jadi maksud saya, jika Anda mengikuti berita dengan cermat, Anda sudah melihat beberapa opini dari Bloomberg, atau mungkin Wall Street Journal bahkan, atau New York Times, di mana mereka sudah membicarakan tentang perlunya AS untuk menarik diri dari Eropa, bukan? Sudah ada juga semacam penolakan terhadap koreksi politik yang berlebihan, yang telah menjadi ciri khas pemerintahan Joe Biden khususnya. Dan jadi Anda bisa melihat bahwa di dalam kalangan elit, di dalam negara dalam, jika kita menggunakan istilah ini, sudah ada kecenderungan untuk semacam, Anda tahu, semacam, saya kira Anda bisa mengatakan penarikan diri. Dan Trump dalam banyak hal adalah instrumen untuk mewujudkannya. And Trump, in many ways, is the instrument to realize it. I mean, he's the ideal person to realize it as the disruptor. Maksud saya, dia adalah orang yang ideal untuk mewujudkannya sebagai pengganggu, seperti yang sering disebut di media. Jadi saya pikir ada semacam pendahulu untuk ini. Tapi, ya, maksud saya, apa yang kita lihat sekarang, AS hanya bisa menanggung begitu banyak. Anda tahu, begitu banyak uang telah terbuang sia-sia pada semua proyek ini untuk mempengaruhi masyarakat. Seperti yang kita lihat dengan USAID, dengan perubahan rezim, dengan perang yang mengerikan dan mengerikan dari Irak ke Libya, ke Suriah, ke Ukraina. Yang Anda tahu, pada titik tertentu itu akan mengarah ke titik puncak, di mana AS pada akhirnya harus pulang atau memiliki momen pulang. Mungkin tidak sepenuhnya, tetapi tetap saja kita melihat pergerakan ke arah itu. But still, we're seeing a movement in that direction. Lasha. Yeah, absolutely. So I Ya, remember. tentu saja. Just to sort of Jadi saya ingat untuk memperluas ini sedikit dari perspektif pribadi ketika Kosovo terjadi dan pengeboman Serbia dan semuanya. Itu semacam hanya untuk menggunakan frasa Pascal di sini, psikosis kolektif. Orang-orang berpikir ya ini agak salah tapi tidak benar-benar. Jadi itu adalah jika Amerika yang melakukannya, bagaimana bisa salah? Anda tahu, Anda tahu, membunuh sekelompok orang jahat dan diktator di luar sana. Maksud saya ingat masa-masa ini dan suasana sosial semacam itu jika Anda mau. Namun ada sesuatu yang secara fundamental salah dengan semua itu, dan itu adalah sesuatu yang akhirnya meledak dan muncul. Dan Anda tahu pada dasarnya presiden saat ini, Trump sebenarnya menyebutnya. The president today, Trump, actually called it. But be that as it may, yes. Just to go back. Namun demikian ya, kembali ke wilayah tersebut. Anda tahu, saat ini apa yang dilakukan Georgia pada dasarnya adalah apa yang selalu dilakukan. Kembali ke semacam geopolitik dari keseluruhan ini. Prinsip-prinsip geopolitik, bagaimana bertahan sebagai negara kecil. Dan saya pikir di bidang kebijakan luar negeri, Georgian Dream telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal menyeimbangkan. Dan saya selalu menanyakan pertanyaan ini. Masih ada dalam literatur saat ini yang Anda lihat, ya, Amerika Serikat masih memiliki kesempatan dan harus menyelamatkan Kaukasus Selatan atau harus kembali ke sana dan harus, namun tidak ada jawaban. Jawabannya adalah apa yang kita lihat. Pertanyaan saya adalah, apa peran Amerika Serikat sekarang yang tersisa di Kaukasus Selatan? Left over in the South Caucasus. What if Georgia finds a common way with Moscow? Bagaimana jika Georgia menemukan cara bersama dengan Moskow dan mulai, ini kemungkinan kecil, saya tahu ini adalah syarat besar. Tetapi bagaimana jika mereka mulai berbicara tentang pemulihan kedaulatan? Dan seluruh ide tentang Kaukasus Selatan yang seolah-olah bersatu sebagai ruang geopolitik bersama, sebut saja kemerdekaan strategis, sebut saja dengan frasa mewah apapun yang kita inginkan. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa Barat gagal. Georgia belum diindustrialisasi. Armenia bukanlah yang benar-benar terindustrialisasi. Azerbaijan memiliki minyak, energi, gas, dan aset transportasi yang baik oleh timur maupun barat. Bagus, tetapi pada akhirnya Kaukasus tetap seperti yang selalu ada. Jembatan antara timur, barat, dan selatan. It's a bridge between the east, west, north, south. And out of these basic principles, you have to sort of. Dan dari prinsip-prinsip dasar ini, Anda harus semacam mengkonfigurasi ulang kebijakan luar negeri Anda sendiri. Kemudian pertanyaan dasarnya menjadi, bagaimana dengan Barat? Oke, jadi mari kita beri peluang 5% bagi Georgia untuk bergabung dengan Uni Eropa, karena NATO tidak mungkin. Selalu begitu. Katakanlah Putin setuju Georgia bergabung dengan Uni Eropa, karena itu bukan masalah keamanan, kan?
secara langsung. Bagaimana ini akan... Jadi apakah Georgia akan menjadi semacam pulau dari barat terindustrialisasi di tengah-tengah Kaukasus Selatan, mengingat birokrasi yang kacau, birokrasi egois dari Uni Eropa, seperti yang mereka lakukan dengan Yunani? Apakah mereka akan mengizinkan Georgia untuk memproduksi dan mengembangkan industrinya sendiri? Mungkin Pascal bisa memberikan pendapatnya tentang ini. Saya benar-benar penasaran bagaimana ekonomi kolektif Eropa bekerja dalam hal, misalnya, membantu anggota baru menjadi kaya, bukan? Saya rasa tidak. Dan masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagi saya yang paling penting tentunya adalah pertanyaan keamanan. Dan satu-satunya cara untuk menjamin keamanan Georgia adalah dengan Georgia melakukan pada dasarnya apa yang sedang dilakukannya sekarang, baik secara regional maupun dalam hubungannya dengan mitra kolektif baratnya. Bukan hanya dalam hal keamanan, tetapi juga kedaulatan. Maksud saya, ini tentang kedaulatan. Karena ketika Anda menyeimbangkan, Anda mengejar kepentingan Anda sendiri. Saya harus mengatakan, saya benar-benar berpikir Bidzina Ivanishvili sangat brilian. Maksud saya, dia mungkin adalah pemimpin politik paling cerdas dan paling pragmatis di Kaukasus saat ini. Daaruit has to go with that way. That's Patseka winning for... Absolutely. And originally, actually, when he came to Tentu. the office, Tentu. this was in 2012. Awalnya, sebenarnya ketika dia menjabat, ini terjadi pada 2012-2013, dia bahkan mengutip Serge Sargsyan pada saat itu karena Armenia awal jauh lebih seimbang, Anda tahu, sebelum Pashinyan masuk. Dan Ivanishvili mengatakan, Anda tahu, kita seharusnya mengejar cara Armenia, Anda tahu, di mana kita harus mengutamakan kepentingan Georgia kita. Bukan. Dan ketika kita memikirkan hal ini, ketika kita memikirkan saat multipolar yang baru, atau bisa dikatakan diperbarui, ini bekerja sangat baik untuk Armenia dan Georgia jika Armenia dan Georgia mengejar murni kepentingan nasional mereka, yang artinya kepentingan pro-Georgia, kepentingan pro-Armenia. Karena dalam dunia multipolar, berdasarkan dasar-dasar hukum internasional dan berdasarkan piagam PBB, bukan hukum internasional yang seperti hukum rimba, ini adalah sesuatu yang bekerja untuk negara-negara ini. This is something that works for these countries. And so, especially when we talk about Georgia. Dan jadi, maksud saya, terutama ketika kita berbicara tentang Georgia, kita berbicara tentang masalah dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan yang sangat menyakitkan. Masalah pemulihan kedaulatan ini. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, dan ini yang ditekankan oleh Bidzina, adalah melalui dialog dengan Abkhaz dengan Ossetia. Dan seperti yang selalu saya katakan, sebenarnya bagi orang Georgia, maksud saya, ini adalah sesuatu yang saya pikir bisa dilakukan. Kajustis the memsats besampet. Zere bisa redumam gorgium small pabi prowower. Ini sidad the reservi problem the grath the tida, batseptinit. Right, on Bagrat III of Abkhazia. Right? This was the first time Georgia became... Ini adalah pertama kalinya Georgia menjadi bersatu. Dan Anda melihat peran Abkhazia dalam hal itu. Suami Ratu Tamar adalah Alan. Dia adalah orang Ossetia. Tidak mustahil bagi Abkhaz dan Georgia, Ossetia dan Georgia untuk bersatu. Tetapi itu harus dilakukan melalui dialog, melalui perdamaian. Ini adalah satu-satunya cara. Inilah mengapa ketika kita melihat masalah Karabakh dan cara Aliyev berpikir, dia bisa menyelesaikan masalah melalui perang, melalui cara militer, and either member of the dynamic threat claim baits that restain si with jizmi dialog and your brayfuk and negostasi. Signama and Joe small revit the rovud. Lasha, coming in response, bisa hamunoy to win punya lain. Well, sure. Just to finish off the point. Well, with hard power, we Tentu. Untuk menyelesaikan poin ini dengan kekuatan militer, kita tidak mencapai apa-apa. Georgia tahu ini. Georgia membuat kesalahan di awal tahun 90-an. Kekuatan militer tidak mencapai apa-apa. Dalam kasus kami, kekuatan militer sangat penting, tentu saja, terutama dari perspektif realpolitik, aliran realis. Tetapi ketika Anda berada di negara kecil, terpecah dan miskin, Anda harus menerapkan prinsip-prinsip geopolitik historis dasar dan diplomasi regional. Itu satu-satunya pilihan. Kita melihat ini terjadi.
kita melihat tekanan mereda bukan karena pilihan, tetapi karena tidak ada pilihan lain selain relatif meredakan tekanan dari barat kolektif ke Kaukasus Selatan karena kembalinya sistem multipolar. Return of the multipolar system, but not just because United States. Tapi bukan hanya karena Amerika Serikat terlibat dalam petualangan secara geopolitik. Tidak ada kepentingan keamanan nasional vital di wilayah tersebut. Jadi itu juga berperan. Ini sangat aneh ketika saya mengatakan ini di negara ini. Apa maksudmu? Ukraina bukan kepentingan keamanan nasional kita? Dan ketika saya mengenai orang-orang menjadi frustrasi. Benar. Anda tahu, tapi saya pikir apa yang terjadi pada dasarnya adalah kontur dari apa yang selalu ada kembali lagi dan menjadi terlihat di wilayah tersebut. Dan saya pikir Georgia telah mendapatkan keseimbangan itu. Dan saya bertanya-tanya apa yang dipikirkan Pashinyan. Saya tahu Pashinyan juga mengatakan bahwa Anda tahu petualangannya. Jadi harapannya bahwa Anda tahu Uni Eropa atau Prancis dengan kepemimpinan Prancis, mereka akan menyelamatkan, Anda tahu, menyelamatkan Armenia, and it says the Taiv Missile. Probably won't pan out. I think he said that. Saya pikir dia mengatakan itu. Ya, sayangnya dia melakukannya. Dia menyinggung hal itu, bukan? Kamu tahu, Pascal, jika kamu tidak keberatan, saya ingin bertanya kepada Pietro, apa yang akan terjadi akibat perang Karabakh dan ditinggalkannya Rusia? Dan izinkan saya, untuk 1 detik saja, hanya 1 detik untuk pemirsa kita, menjelaskan ini. Seluruh masalah tentang Pashinyan, Perdana Menteri Armenia, adalah bahwa dia pada dasarnya menyerahkan Nagorno-Karabakh, yang selama 20 tahun diamankan oleh tentara Armenia, tetapi kalah perang. Dan dia pada dasarnya juga menyerahkannya dalam pidatonya, sampai-sampai Vladimir Putin berkata, apa yang harus saya lakukan? Dia sudah memberikannya. Jadi Azerbaijan menciptakan keadaan de facto, dan lebih dari 100.000 orang meninggalkan Nagorno-Karabakh. Lebih dari 120.000 orang pergi. Over 100,000 people. Over 100,000 of 120,000 people left. And you have to think, Pascal, the magnitude of that. Dan Anda harus memikirkan, Pascal, tentang besarnya situasi itu. Karena orang-orang Armenia tersebut telah berada di sana sejak seperti Anda tahu, hampir sejak awal waktu. Maksud saya, mereka memiliki dialek khas mereka sendiri, yang bahkan dalam kaitannya dengan bahasa Armenia Timur standar agak sulit dipahami, yang mereka sebut dialek Artsakh atau dialek Armenia Karabakh. Tapi pikirkan juga, ameng kumenewalisin unik Armenian Roth, and there are memandroth, and ditatskavel in infoing, and sibert mingisingan, the stem berkitkan semua mumetavorius, dari torin folthen, dari houth dalam sejarah. From the Middle Ages, from deep in the history. I mean, even we're talking about going back. Maksud saya, kita bahkan berbicara tentang kembali ke abad keempat. Ini adalah gereja pertama di mana Mesrop Mashtots, penemu alfabet Armenia, mengajarkan tulisan sucinya sebenarnya di Amaras. Ini berada di Nagorno-Karabakh. Dan sekarang warisan ini berada di bawah ancaman serius. Namun, ini menunjukkan bahwa Pashinyan dalam keputusasaannya untuk pergi ke barat mengkhianati orang-orang Nagorno-Karabakh. Dan saat ini, dia mengkhianati orang-orang Armenia sebenarnya. Bisakah Anasda menjelaskan motivasi yang Anda lihat di balik ini? Jadi mengapa seorang pemimpin nasional benar-benar menyerahkan ini? Karena, seperti negara-negara, memiliki catatan yang sangat buruk dan melepaskan klaim atas wilayah. Dan dia menyerahkannya seperti apa Anda tahu. Karena menurut saya, Pascal, dia bekerja untuk orang lain. Tidak ada penjelasan lain yang bisa saya berikan untuk itu. Saya pikir dia berada di bawah pengaruh kekuatan tertentu yang ingin Armenia melemahkan dirinya sendiri untuk melemahkan Rusia dan untuk benar-benar melemahkan Iran serta infrastruktur keamanan di wilayah tersebut. Itulah yang saya yakini. Karena tidak ada penjelasan rasional lain untuk ini. Mengapa Anda menyerahkan rekan senegara Anda sendiri? Mapui Federer and just with Mandis. Yup Enspis Orwi. Bagaimana meski itu melemahkan Rusia jika Armenia pada dasarnya klaim atas Nagorno-Karabakh? Bagaimana ini dapat negatif dari Rusia?
Because what happens is the weaker Armenia becomes in the Caucasus. Karena yang terjadi adalah semakin lemah Armenia di Kaukasus, terutama dengan hilangnya Nagorno-Karabakh, semakin lemah pula posisi pengaruh Rusia dan Iran. Sementara itu, posisi Turki dan NATO mulai menguat, dan itulah yang kita lihat. NATO dan Turki sedang bangkit. Selain itu, Israel juga terlibat karena mereka ingin menggunakan Azerbaijan melawan Iran. Mereka ingin mendukung iridentisme Azerbaijan melawan Iran Utara dengan gerakan yang disebut Azerbaijan Selatan, yang bertujuan untuk mengklaim Tabriz sebagai bagian dari Azerbaijan, dan hal semacam itu. Really to kind of claim Tabriz as part of Azerbaijan and this sort of a thing. So there are all these kind of actors there. Jadi ada berbagai macam aktor di sana. Namun idenya adalah jika Armenia melemah, maka pada dasarnya pengaruh Rusia dan Iran akan melemah, karena posisi Turki akan menjadi lebih kuat, bukan? Dan itulah mengapa sebagian besar orang Armenia, sebenarnya sebagian besar masyarakat, tidak menyukai Pashinyan. Angka jajak pendapatnya sekarang berada pada titik terendah dalam sejarah. Untuk memberikan perspektif, dan ini adalah sesuatu yang bisa benar-benar dipahami oleh Lasha, Armenia saat ini berada dalam posisi yang sama dengan Georgia pada tahun-tahun setelah Perang 2008, ketika Saakashvili masih berkuasa, bukan? Saakashvili was still in power, right? He was blowing up, Soviet monuments. Dia meledakkan monumen Soviet di Georgia. Dia mencoba menciptakan kota baru di perbatasan dengan Abkhazia. Semua ide liar semacam ini. Dan kemudian akhirnya, Bidzina Ivanishvili, maksud saya sepertinya oposisi Georgia tidak akan bisa bersatu. Dan kemudian akhirnya pada Oktober 2011, saya percaya Ivanishvili memasukkan namanya ke dalam persaingan, dan dia membentuk koalisi mimpi Georgia, yang pada saat itu adalah koalisi nyata. Right after naming Tbilisi Yushrov, Atsur-Dio, Sithats, hingga Nationals Orthodox Georgi. Georgian Orthodox nationalists in they this all kind of wanted- coalition. Yeah. They all wanted to get away from the UNM. Mereka semua ingin menjauh dari UNM. Jadi siapapun yang bisa, pada dasarnya memutuskan untuk menciptakan ruang politik mereka di bawah kamp Ivanishvili. Namun kemudian mereka akhirnya semacam dilepaskan dan menyebar. Tapi sekarang dia memiliki inti yang sangat kuat dalam bentuk JD yang berhasil dia pertahankan untuk menjaga keseimbangan di bidang kebijakan luar negeri. Managed to basically keep that balance on the foreign policy front. And actually, not only that, more importantly, he's been able to grow that. Dan sebenarnya, tidak hanya itu. Yang lebih penting, dia telah mampu mengembangkan inti tersebut. Karena sebelumnya mereka memiliki inti itu. Dan mereka mengandalkan orang-orang seperti Anda tahu, seperti yang saya katakan, Alasania, Kidasheli, orang-orang semacam ini. Dan sekarang, tiba-tiba, sekarang Anda memiliki, Anda tahu Kobakhidze, Anda memiliki Garibashvili, Anda memiliki orang-orang ini, Anda tahu memiliki inti semacam ini yang semakin kuat dan kuat sebenarnya. Dan may enet stroth, manlink, marhus this imrai status that sign to a thimbrat, kibijor pro-jorger. Hekinint menjadi pro-barat atau pro-timur, dan itu pro-anda. Itu fully penting. Pro you, that's the ultimate thing. So we have this situation where in the southern. Jadi, kita memiliki situasi di mana di Kaukasus Selatan, seperti di banyak tempat di daratan Eurasia, kita memiliki komunitas multi-etnis, multi-bahasa, dan multi-agama yang tinggal di lahan yang relatif kecil bersebelahan satu sama lain. Konflik yang masih kita lihat, Azerbaijan, Armenia, Nagorno-Karabakh di dalam Georgia, dengan Abkhazia dan Ossetia, apakah konflik-konflik tersebut kurang menonjol pada masa Soviet? Apakah fakta kedaulatan negara membuat ini lebih intens? Asal, apa isi weda? Kengkemat stig ganyu besar. We just don't read about it in the textbooks very much. Well, the standard story is, the standard story is that. Nah, cerita standarnya adalah bahwa penetapan batas-batas di bawah Uni Soviet, khususnya kebijakan regional Stalin, sedang berlangsung. Ini mulai terjadi setelah Uni Soviet runtuh, dengan semua wilayah separatis meletus dan berubah di titik-titik konflik ini. Regions sort of erupting and turning into these flashpoints, but Tapi Anda tahu seperti yang Pietro tunjukkan, kami telah hidup dengan orang Abkhazia dan Ossetia Selatan selama ratusan tahun. Mereka adalah bagian dari wilayah Georgia yang sebenarnya. Secara budaya, kami selalu sejalan dan dekat. Tapi, Anda tahu, ini adalah wilayah yang secara khusus saya katakan bermotivasi politik,
gerakan separatis yang bermotivasi politik yang dimulai pada akhir tahun 80-an dan benar-benar mulai meletus pada awal tahun 90-an. Dan kemudian Anda tahu, nasionalisme Georgia di bawah Gamsa Kurdia tidak membantu. Tentu saja hal-hal bisa ditangani dengan lebih baik, tetapi itu adalah kombinasi dari kegagalan dalam diplomasi, kegagalan dalam komunikasi, dan kemudian campur tangan Rusia di dalamnya. And then Russia's hand in it, I think it's undeniable. Saya pikir itu tidak bisa disangkal. Yang paling penting dalam hal hubungan Georgia dan regional dengan Barat, saya pikir Rusia sejak hari pertama takut bahwa wilayah-wilayah ini akan digunakan untuk lebih melemahkan apa yang muncul setelah Uni Soviet runtuh, yaitu Federasi Rusia. Saya pikir perang di Chechnya juga memiliki hubungan dengan itu. Putin tidak hanya ingin Yeltsin, Putin, kita semua ingat. Pertama-tama, argumen bahwa Rusia lebih lemah sekarang karena terlibat dengan Ukraina atau bahwa Republik-Republik Asia Tengah, ya, tentu saja. Secara relatif, Republik-Republik Asia Tengah baik-baik saja, jauh lebih baik. Era penaklukan Soviet sudah berakhir. Tapi jangan salah, Rusia akan kembali jika harus. But make no mistake, Russia will come back if it has to. Just like with, somebody was saying, Sama seperti, Anda tahu seseorang mengatakan, Anda tahu, di sana pergi Armenia. Anda tahu sekarang Armenia akan semacam dicabut oleh Barat. Ini adalah semacam retorika yang sama yang kita lihat karena Rusia terlalu terganggu di Ukraina. Dan itu adalah perang yang bodoh. Dan semacam permainan kekuasaan regional, Rusia telah dipersempit opsinya. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Rusia jauh lebih kuat sekarang. Saya selalu kembali ke perang Chechnya yang brutal di tahun 90-an. Rusia berhasil menaklukkan wilayah ini bahkan ketika sedang terpuruk. Atau begitulah yang dipikirkan Barat. Anda tahu, dan bahkan dengan beberapa proyek geopolitik, geoekonomi yang berhasil diimplementasikan dengan sangat cerdik oleh Shevardnadze dengan Azerbaijan, Rusia menyetujui BTC, dan Anda tahu semua pipa penting itu, pipa konektivitas kunci. Tapi itu sebenarnya tidak terjadi. Hancurkan Rusia. Mereka sebenarnya tidak. Anda tahu, mengubah Rusia menjadi semacam kekuatan kelas 2 di wilayah tersebut. Rusia adalah apa yang selalu menjadi Rusia. Mereka akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa tidak ada struktur keamanan atau blok yang masuk ke bagian bawah yang lembut jika Anda mau, yaitu Kaukasus Selatan. Dan kemudian, dari saya tidak tahu Laut Barents hingga Laut Kaspia, tidak ada satupun aliansi militer Barat secara historis yang masuk ke dalam konflik atau mendekati perbatasan Rusia. Ukraina adalah contoh klasik dari hal itu. Jadi, Anda tahu saya pikir Argam menggambarkan bahwa Rusia lemah. Rusia lemah adalah bodoh. Anda harap Pashinyan pada mitos ini. Dia terlalu pintar untuk itu. Ini hanya Michelle Swartwan. Anda tahu, Anda bisa masih di CSTO, benar? They're still in the CSTO, correct? Yeah, no, they are still in the CSTO. One thing. Ya tidak, mereka masih di CSTO. Satu hal yang ingin saya katakan, saya hanya ingin menambahkan tentang ini, adalah bahwa wilayah Kaukasus secara intrinsik terkait dengan arsitektur keamanan Rusia. Maksud saya, pertama-tama, Anda harus berpikir apakah kita suka atau tidak. Karena maksud saya, pertama-tama lihat apa itu Rusia kebanyakan. Kebanyakan dataran, kebanyakan stepa. Jadi memiliki batas yang jelas di selatan Anda, di wilayah pegunungan ini, sangat berguna bagi Anda, bukan? Dan ketika Rusia pertama kali masuk ke Kaukasus, maksud saya, dengan cara yang serius, kita bisa mengatakan pada tahun 1991, dengan aneksasi Georgia Timur, Kartlika Heti, setelah mereka bisa mendapatkan kepemilikan itu, dan mereka memiliki satu jalan militer Georgia, yang menghubungkannya dengan Kartlika Heti. Hal utama kemudian menjadi bagaimana kita mengamankan kepemilikan ini. Jadi ini sebenarnya menempatkan Rusia dalam posisi di mana mereka hampir seperti, terutama ketika kita melihat orang-orang seperti Tsitsianov, yang sendiri adalah orang Georgia. Idenya hampir seperti pengumpulan tanah Georgia di bawah kuasaan Rusia. Jadi sebenarnya dalam beberapa hal, ini memfasilitasi benar-benar juga penyatuan Georgia dalam beberapa hal. Dan itu adalah poin lain yang ingin saya tambahkan, bahwa di Uni Soviet, Uni Soviet dalam beberapa hal, and embrace halska mythologi tersebut.
consolidating these countries more than they were. Like Georgia, I mean, especially when we look Inadvertently, right? Seperti Georgia, maksud saya, terutama ketika Georgia pertama kali masuk ke Kekaisaran Rusia, di sana kita memiliki Kepangeranan Mingrelia. Anda tahu, saya tidak tahu. Guria, Anda memiliki entitas yang berbeda, Anda tahu. Ajaria adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman. Seperti yang saya katakan, ada Kartli Kaheti, dan bahkan sebelum itu ada Kartli dan Kaheti. Mereka harus bersatu. Jadi semuanya seperti tambal sulam. Dan bahkan dengan Armenia, Anda memiliki seperti Melikdom Shunik, Melikdom Artsakh atau Hamza. Anda tanya, sangat terfragmentasi. Dan sebenarnya Rusia resmi negara-negara pertama untuk semacam berkonsolidasi. countries, first of all, to kind of consolidate, and we see that with the Soviet rule too. Dan kita melihat bahwa dengan pemerintahan Soviet atau administrasi Soviet, itu juga cukup penting bagi orang Armenia dan Georgia, karena menghubungkan kembali Armenia dan Georgia ke Eropa. Armenia dan Georgia adalah negara-negara yang terletak di antara Eropa Selatan dan Timur, dekat sepanjang sejarah mereka. Ini adalah fakta geografi, bukan? Secara historis, di satu sisi, ada dunia Greco-Romawi, dan di sisi lain, Persia. Seiring waktu, hubungan dengan dunia Greco-Romawi lebih kurang gemilang bagi Armenia dan Georgia. Rusia membuatkan Armenia dan Georgia berstaf antero dengan banyak cara. And Georgia closer in many ways to Europe. So like when we look at, for example, the First Georgian Republic. Jadi seperti ketika kita melihat misalnya Republik Georgia pertama tahun 1915-an, kita melihat Noi Jordania, dan saya benar-benar merasakannya. Ya, mereka mendapatkan pendidikan mereka bisa dibilang di Warsawa, di Polandia. Dan Polandia pada saat itu adalah bagian dari Kekaisaran Rusia. Jadi karena Rusia memiliki hubungan ini dengan Eropa, hal ini memungkinkan orang Georgia dan Armenia, terutama ketika kita melihat abad ke-19, dengan munculnya gerakan nasional, ideologi nasionalisme, juga sosialisme, liberalisme, bermagnetisme swing, and ining, swing, hari Rusia mempenetrasi jendela ke Relfo, orang Armenia dan Georgia. To Europe for Armenians and Georgians, you know. So Even that's kind of before that, you could argue even before that, Georgia's Anda tahu, Anda bisa berargumen bahkan sebelum itu Georgia, dalam istilah idealis, semacam istilah metafisik. Jika Anda mau selalu ingin menjadi, bahkan sejak zaman Yunani kuno, bagian dari Barat. Tapi dengan cepat di sini saya hanya ingin mengatakan sejauh mana, maksud saya Georgia selalu pada dasarnya dilihat oleh Kekaisaran Rusia sebagai apa? Sebagai ruang geopolitik melawan, misalnya, Kekaisaran Ottoman. Maksud saya, Orlando Figes milik buku yang sangat baik tentang Perang Crimea, dan dia menyinggung hal ini, di mana seluruh ruang ini selalu digunakan antara Timur dan Barat. Gagasan Lord Palmerston tentang semacam datang, dia akan menyebut kami orang Georgia. Dia akan mengatakan orang-orang Kaukasia, dari Azerbaijan ke Armenia hingga Georgia. the Caucasian peoples, right, from Azerbaijan to Armenia to Georgia. So he was looking at this space as a platform. Jadi dia melihat ruang ini sebagai platform, sebagai batu loncatan untuk Anda tahu melemahkan dan mengganggu Rusia. Dan pada awal abad ke-20 misalnya, Perang Rusia-Jepang tahun 1905, kita semua tahu, nasionalis Georgia dan nasionalis Azerbaijan berperang melawan Kekaisaran Rusia, bersekutu dengan Jepang, Jepang yang jauh. Sekarang Jepang memiliki perhitungannya sendiri, tetapi Anda tahu lucu bagaimana sejarah seolah-olah mengulangi dirinya sendiri. Kemarin Kaukasus Selatan ketiga Republik Indonesia Udres Stefania Rusia memperoleh reverse work non dari Jepang dan prestisa. Jadi mereka mampu menselesaikan. And it's prestigious, so they weren't sort of finish it off. And it was Japan in combination with Western powers. Dan itu adalah Jepang yang bekerja sama dengan kekuatan Barat, sekali lagi menggunakan ruang geopolitik ini. Dan orang bertanya-tanya apa yang dilakukan Georgia bersekutu dengan Jepang. Namun kemudian ada semacam hubungan militer rahasia. Saya bisa mengingat semua jenderal Jepang dan versi CIA Jepang saat itu yang bekerja dengan orang Georgia, Armenia, dan Azerbaijan untuk menggulingkan Tsar. Namun entah bagaimana Okrana selalu berhasil memecahkan kode dan mengungkap konspirasi ini melawan Kekaisaran Tsar. Jadi Anda lihat, saya tidak akan sejauh itu, tetapi pola dari apa yang terjadi hari ini, dan bagaimana Kaukasus Selatan masih dipandang sebagai wilayah untuk mempertahankan semacam perlawanan atau revolusi yang terus-menerus jika Anda mau. Rusia masih dimanfaatkan.
Russia is still being utilized. And it's also utilized especially, I mean, because there's also this... Dan ini juga dimanfaatkan terutama maksud saya karena ada juga hubungan atau asosiasi perlawanan terhadap Rusia dengan Kaukasus Utara, dengan masyarakat Islam, bukan? Mereka kembali ke semacam, kita kembali ke sejarah, kita kembali ke Chechnya, dan sebenarnya ini diromantisasi. Bahkan bisa dikatakan diorientalisasi, bahwa orang biadab yang mulia melawan Rusia yang jahat atau Rusia yang ekspansionis. Namun sebenarnya, romantimustakan master ini. And use with this resistant Taylor melawan Rusia. They wanted to use these peoples against Russia. It had nothing to do with any kind of genuine... Itu tidak ada hubungannya dengan perasaan dukungan yang tulus untuk orang-orang Kaukasus Utara, Armenia, Georgia, atau Azerbaijan. Idenya adalah untuk menggunakan orang-orang ini dan menggunakan wilayah ini melawan Rusia, sayangnya. Jadi ya, tidak, maksud saya benar. Ketika kita melihat sejarah itu, dan juga sekali lagi, Anda bisa melihat Rusia sangat memperhatikan seluruh wilayah ini, maksud saya. Ya. Dan juga aspek geografis, its balance, simultaneous seluruh sejarah Rusia dan Turki membentrok, in Rusia dormingen proses in ada mampondring, Exnit Frank Peeling. It's with sweat simply to state that Square 1. Rusia words now Mamramina Libanam for. First, trying to secure its Caucasian possessions. And the central one being, of course, dan yang paling utama tentu saja Tiflis, di mana pada dasarnya idenya adalah untuk memperkuat keamanan Georgia dan memperkuat keamanan Kaukasia dengan secara efektif memperkuat posisinya di Armenia Turki. Karena sekali lagi, itu adalah satu dataran tinggi Armenia. Ini adalah penghalang alami. Bahkan kembali jauh ke dalam sejarah, Ratu Tamar memahami hal ini karena dia adalah orang yang menempatkan Zakarians di atas takhta. Dia melakukan perselisihan di Armenia di dataran tinggi Armenia. Itu sekali lagi, untuk memperkuat selatan Georgia, timur daerah menghadapi aspek falsi. Jadi ya. Its own security problems. So yeah. Maksud saya dalam hal ini, ketiga negara Kaukasus Selatan menghadapi kesulitan yang sangat besar karena tetangga dari ketiga negara tersebut adalah negara-negara besar, bukan? Ada Turki, ada Iran, ada Rusia, dan semuanya saling curiga satu sama lain, setidaknya begitu. Well, I would kind of push back a little bit on Russia. Saya ingin sedikit menolak pandangan tentang Rusia dan Iran, karena Rusia dan Iran tampaknya telah mencapai pemahaman, bukan? Ada lebih banyak dialog antara Rusia dan Iran sekarang, terutama dengan perjanjian yang ditandatangani pada bulan Januari antara Presiden Raisi dan Presiden Putin, bukan? Ini adalah simbol dari kemana hubungan Rusia-Iran telah berkembang, bagaimana mereka berevolusi dibandingkan dengan apa yang ada sebelumnya. Maksud saya, kita take Persia, yang diperjuangkan di tempat-tempat yang semendir. Armenia, Azerbaijan, Republik Azerbaijan, is a testament as Azerbaijan, Iran. Northern Iranian Azerbaijan. Namun, seluruh sejarah yang dihadapi Rusia dan Iran satu sama lain, sekarang mereka semakin memahami satu sama lain. Ada lebih banyak kepercayaan. Sampai pada titik di mana, ketika Anda melihat perjanjian tersebut, Rusia menempatkan penekanan yang sangat kuat pada gagasan bahwa mereka tidak akan mendukung gerakan separatis di wilayah Iran. Ini hampir seperti cara untuk mengakui, Anda tahu apa? Kami telah bersalah kepada Anda di masa lalu dengan mendukung katakanlah Mestalni Bajans Vietnam Thoramuit Verrecht and Torrids Thes. Dan sekarang, Anda tahu, kami memahami di mana titik sensitif Anda, dan kami akan bekerja sama dengan Anda dan mengakomodasi Anda, dan kami juga akan membela integritas wilayah Anda. Dan hal yang sama, Iran memiliki kewajiban serupa dengan Rusia. Karena sekali lagi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya dalam wawancara lain, Anda lihat apa yang dikatakan Kaja Kallas. Mari kita pecah Rusia. Mari kita pecah menjadi republik-republik yang berbeda, bukan? Nang sebrarisrum, isn't komo. Arayan support and jazz by the team erase. And talk about a catastrophe for Eurasian security, but that's
Namun, gagasan itu masih, Anda tahu, sangat menenangkan bagi Rusia untuk menerima dari Iran. Gagasan bahwa kami akan mendukung Anda dalam hal integritas teritorial Anda juga, melawan upaya Barat untuk memecah belah negara Anda. Mengenai Turki, ia mengejar kepentingannya sendiri, tetapi juga merupakan anggota NATO. Jadi kemampuannya untuk benar-benar bebas dalam menentukan jalur kebijakan luar negerinya agak dipertanyakan. Seringkali, ia bersekutu dengan kepentingan NATO. Kepentingannya sering sejalan dengan kepentingan NATO. Jadi Turki adalah kekuatan yang tidak bisa benar-benar dipercaya. Seperti yang telah kita lihat di Suriah, seperti yang telah kita lihat di Artsakh, seperti yang telah kita lihat berulang kali, Turki sayangnya tidak terlalu dapat diandalkan. Maksud saya, dari sudut pandang Rusia, Anda dapat menggunakan Turki secara oportunistik untuk tujuan Anda sendiri. P. Dengan tindakan penyeimbangan ini, apakah menurut Anda, Erdogan telah melakukannya dengan baik? Saya pikir dia telah melakukannya dengan baik. Saya pikir dia akan lebih baik jika mempertimbangkan lebih banyak, katakanlah, kepentingan Rusia dan Iran. Saya pikir sayangnya, sekali lagi seperti yang telah saya katakan di podcast ini, Erdogan berbicara dari sudut pandang Rusia. Jika Anda pintar, Anda akan bekerja sama dengan kami. Anda akan melihat kemana arah dunia. Ini menuju dunia multipolar. Anda tahu mengapa Anda seperti hanya memberikan dukungan kepada Zelensky, bukan? Atau, mungkin bos Ukraina gets sorang for. Tinggal for Frau kursen stolitsi. Tapi tuv istu harit menakjubkan tanda forway. Ausstang tour. Turki mengajukan status kemitraan di BRICS, dan sebenarnya Rusia membantunya untuk mendapatkan itu. Maksud saya, dalam arti tertentu, Turki bermain di kedua kubu dan secara oportunis menggunakan tangan manapun yang dianggap lebih baik, yang bukan hal yang baik untuk dilakukan. Itu bukan hal yang dapat diandalkan untuk dilakukan, tetapi itu berhasil untuk Turki, bukan? It performs for Turkey, doesn't it? Memang benar. Dan sebenarnya Anda bisa mengatakan bahwa dalam hal ini, Turki mengejar kepentingan nasionalnya jauh lebih baik daripada Pashinyan di Armenia. Karena Pashinyan secara terang-terangan, Anda tahu, bertindak melawan kepentingan nasional. Dan bukan berarti orang-orang di Armenia tidak melihat atau tidak memahami hal itu. Mereka memahami bahwa ada oposisi terhadap hal ini. Namun, itu belum menyatu menjadi gerakan yang terpadu, bukan? Sekali lagi, sida das Volker. Inoneklit ing small, and mind twejedalt hos Akashvili, sebelum Bidzini tsering. Sebuah wilayah tanpa campur tangan Barat sedang mencari jalannya sendiri. Izinkan saya bertanya kepada Pietro dengan cepat. Perjanjian Shusha dan seluruh koneksi dunia Turkik ini, menurut Anda kemana arah yang akan diambil Turki dan Azerbaijan? Ada koneksi Israel di sana, tetapi saya pikir itu sedikit berbeda. Tetapi sebagian besar berhubungan dengan Asia Tengah, Turki, dan Azerbaijan. Saya pikir Turki memiliki aspirasi ini. Turki ingin menjadi kekuatan pan-Turkik. Turki ingin menjalankan pengaruhnya. Turki ingin Anda tahu semacam masuk ke Asia Tengah. Tentu saja, ini juga sejalan dengan kepentingan Barat. Anda tahu, ketika kita melihat ide pipa gas Trans-Caspia ke Turkmenistan, setidaknya ini diusulkan. Inilah yang mereka inginkan. Mereka ingin masuk ke Asia Tengah. Anda melihatnya dengan aktivitas LSM Turki di Asia Tengah. Namun pada saat yang sama, saya pikir kemampuan Turki untuk benar-benar mempengaruhi Asia Tengah terbatas. Agak terbatas, karena pemerintah di Asia Tengah ini negara Kyrgyzstan, Anda terath, mereka kata imbang pada Baku. Anda tahu, mereka mengerti bahwa kita harus bekerja sama dengan Rusia dan Iran. Sebenarnya, kami menyukai hubungan kami dengan Rusia. Kami tidak ingin mengguncang perahu. Kami juga berada di antara Rusia dan China. Jadi China sangat penting bagi kami. Kami tidak bisa begitu saja memutuskan hubungan dengan negara-negara ini. Dan, Anda tahu, kami bukanlah negara yang sangat nasionalis, terutama ketika Anda melihat negara seperti misalnya Uzbekistan.
yang sangat multi-etnis. Jadi saya pikir, pada akhirnya strategi ini hanya akan berjalan sejauh ini untuk ide menciptakan semacam sabuk pan-Turkik ini. Selain itu, Rusia dan Iran, seperti yang kita lihat dengan kesepakatan mereka, telah membuatnya sangat jelas bahwa mereka tidak akan mentolerir ide-ide semacam ini. Dan terutama ketika kita melihat posisi Iran terhadap Syunik, Zangezur, wilayah ini di selatan Armenia, dan juga Anda tahu posisi Rusia pada dasarnya sama dengan Iran, meskipun mereka kurang vokal tentang hal itu. Namun, mereka telah membuatnya sangat jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan Azerbaijan, Anda tahu, semacam mengambil alih wilayah ini begitu saja. Jadi, ya, Turki memiliki aspirasi itu. Tetapi saya pikir mereka akan menemukan bahwa keuangan mereka untuk melakukannya terbatas. Dan juga, Anda harus berpikir, untuk Turki sendiri, mereka terlalu tersebar. Jadi, ya, mereka memiliki aspirasi untuk pergi sampai ke Asia Tengah. Tapi lihat, mereka baru saja memecah belah sebuah negara di selatan mereka. Dan sekarang, mereka harus menyatukan kembali Suriah. Itu masalah mereka sekarang. Itu isu mereka sekarang, tiba-tiba. Selain itu, mereka masih dalam pemulihan dari gempa bumi. Selain itu, seperti yang saya katakan sebelumnya di podcast ini, 25 hingga 30% dari populasi mereka adalah Kurdi. Jadi mereka memiliki masalah besar. Dan mereka memiliki masalah ekonomi. Bukan berarti semuanya sempurna untuk Turki. Jadi gagasan bahwa dan sebenarnya ini benar-benar gila. Jadi jika Anda berpikir bahwa mereka bisa, jika mereka memiliki visi untuk membentuk semacam kekaisaran di Asia Tengah pasca Soviet, di tengah semua masalah lain yang mereka miliki, itu adalah contoh klasik dari prioritas yang salah. Maksud saya, Anda adalah orang Turki. Saya pikir itu lebih retorika daripada kebijakan pragmatis. Saya pikir Erdogan memaik dan jelas, danker terus lifut menjembatan. Jadi, Pascal? Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan, tetapi ini agak tidak adil karena saya ingin bertanya tentang Azerbaijan, dan kita tidak memiliki rekan dari Azerbaijan untuk ikut serta. Namun, apakah saya benar dalam perasaan saya bahwa kartu liar dari 3 negara Kaukasus adalah Azerbaijan? Karena di satu sisi, tampaknya memiliki aspirasi teritorial yang lebih besar, mungkin dengan mengorbankan atau merugikan Armenia. Di sisi lain, seperti yang Anda katakan, bahkan di Iran, Azbersa klaim dimiliki Azerbaijan. Tetap setuju. Tidak hanya Iran dan Armenia. Maksud saya, klaim Azerbaijan seperti itu, dan kita sedang membicarakan, omong-omong. Jadi ya, ketika Anda melihat 3 negara Kaukasus, Anda dapat melihat iridentisme yang muncul dari sektor tertentu dalam masyarakat, bukan? Anda melihat beberapa orang di Georgia yang melihat kembali peta Georgia Ratu Tamar, Georgia yang lebih besar. Orang Armenia melihat Tigran yang agung, atau mereka melihat Armenia Barat dan hal semacam ini. Namun, ini tidak diungkapkan oleh klaim resmi atas wilayah Nekatanggaut. Perbedaan besar yang Azerbaijan adalah mereka benar-benar tertulis klaim at Manikrari the Tour. Jadi mereka mengklaim, Anda tahu, Aliyev berbicara tentang Azerbaijan Barat. Dia sebenarnya berbicara tentang seluruh Republik Armenia. Yang menurut pandangannya, visinya adalah seluruh Republik Armenia tanpa orang Armenia. Dan juga klaim terhadap seluruh Iran Utara yang akan disebut Azerbaijan Selatan. Itulah yang mereka sebut Azerbaijan Selatan. Dan bahkan sekarang, Anda mendengar baru-baru ini di media Azerbaijan klaim terhadap bagian selatan Dagestan. Anda tahu, Mazda Benth, Mazib Azim Mithator. Inkme aspats na ay kathemu, Armenia dan Georgia menistinted iridentisi sintul wimini, that chumpatang daithongs. Bahkan ketika kita melihat kasus Nagorno-Karabakh, itu semua tentang penentuan nasib sendiri orang-orang Armenia. Karabakh yang didukung oleh Armenia. Armenia tidak terlibat dalam konflik ini di Nagorno-Karabakh.
atau mendukung orang-orang Armenia Karabakh untuk mengambil wilayah dari Azerbaijan. Apa yang kita lihat dari Baku sekarang hampir seperti sesuatu yang akan kita lihat dari, katakanlah, Jepang Kekaisaran. Kami ingin wilayah ini, kami ingin wilayah itu, dan kami militer yang besar. Jadi siapa yang mengajukan ini, harus masuk dan mengambil apapun yang semuanya. Maksudnya, telah kita minta suplemen kuliah yang menyanyi po kartular. I mean, that really is the wild card at the end of the day. Lasha, İsmail stod the Sanga Tusend. Neighbor. Well, Georgia's regional Nah, politics have always kebijakan regional Georgia selalu, kamu tahu, tidak berperang dengan tetangga. Netralitas. Pada dasarnya konflik Georgia, masalah Georgia selalu terjadi di dalam wilayah Georgia sendiri, South Ossetia, Abkhazia sayangnya. Apa yang baru saja disinggung oleh Pietro, kamu tahu adalah beberapa kesalahan yang terjadi di dalam Georgia. Perbaikan dari kesalahan-kesalahan tersebut adalah bahwa sekarang, kamu tahu, menciptakan semacam Abkhazia yang berdaulat atau South Ossetia yang berdaulat di dalam wilayah Georgia, di dalam Georgia sendiri. Saya pikir itu akan menjadi cara untuk memaksimalkan peluang untuk negosiasi di masa depan. Dan saya pikir, Pietro, juga dalam hal Nagorno-Karabakh, saya pikir Anda menyinggung hal itu, benar? Jika saya tidak salah, semacam memberikan status otonom. Tapi Anda tahu, saya pikir harus ada kesadaran bahwa konflik separatis ini ada dan dapat dipicu kapan saja. Rusia selalu ada di sana. Namun satu-satunya cara untuk mengurangi atau menyimbang hal ini adalah dengan mencari tahu secara internal bagaimana kita ingin menangani gerakan separatis di dalam negara. Anda tahu, dalam Georgia sendiri. Dan mencari cara untuk alih pendekatan nasionalis iridentis ini, nukenja untuk mereka kembali menkeraba sosio-psikologis, geopolitik, dan bergerak tegas. Karena saya pikir pada akhirnya, ini adalah tindakan bodoh. Saya tidak berpikir ini adalah konflik etnis. Ini bukan kebencian yang kita lihat di bagian lain dunia dari satu bangsa terhadap etnis minoritas lain atau Anda tahu terhadap yang lain. Ini adalah, Anda tahu, saya sangat percaya bahwa ini sangat bermotivasi politik dan dapat diselesaikan secara politik. Kecuali dalam kasus Azerbaijan-Armenia, itu diselesaikan dengan, Anda tahu, kekuatan militer. Saya ingin menambahkan lagi, juga Georgia memiliki posisi untuk melawan dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Dan bahkan jika membagikannya all. Abkhazia and South Ossetia, and even if it did, I would, But one thing I want to just say about all this. Satu hal yang ingin saya katakan tentang semua ini adalah ketika kita membicarakan konflik-konflik ini, Nagorno-Karabakh, Abkhazia, Ossetia Selatan, kita juga harus melihat peran dari orang-orang yang tinggal di sana. Karena jika mereka merasa didiskriminasi, atau merasa bahwa pemerintah pusat bersikap chauvinistik terhadap mereka, mereka akan menghadapi masalah. Itulah mengapa pendekatan, terutama ketika kita melihat Ivanishvili, untuk berdialog dengan orang-orang ini, terutama dalam kasus Abkhazia dan Ossetia Selatan, sangat penting. Anda tahu, untuk memahami bahwa Anda memiliki peran, bahwa kami tidak hanya melihat Anda sebagai agen Rusia, bahwa kami membutuhkan Anda, kami memahami bahwa Anda memiliki beberapa kekhawatiran. Sangat penting untuk mengatakan dengan ringan, dan bahwa kita harus berdialog tentang itu. Dalam kasus Azerbaijan, sayangnya kebijakan ini tidak dijalankan. Sekarang, masalah besar di sana adalah bahwa orang-orang Armenia dan Azerbaijan, sebagai masyarakat, sebenarnya, dan saya bisa katakan dari pengalaman, mereka pasti bisa akur. Budaya mereka sangat dekat. Pada tingkat orang ke orang, tidak ada masalah nyata antara orang Armenia dan Azerbaijan. Mereka bisa berbicara dengan cukup normal dan berinteraksi secara normal satu sama lain. Masalah terbesar adalah ketika Anda memiliki pemerintahan seperti di Baku dengan Aliyev, di mana dia terus-menerus mempromosikan kebencian terhadap orang Armenia di masyarakatnya untuk membuat orang-orang membenci orang Armenia. Bahkan sampai pada titik di mana ada seorang wanita muda yang berada dalam forum dialog dengan orang Armenia. Dia adalah orang Azerbaijan. Dialogue forum with Armenians. She was Azerbaijani, and she was saying how,
Dan dia mengatakan bagaimana Anda tahu di Azerbaijan, karena propaganda, kami membenci begitu banyak sehingga saya bahkan mulai tidak menyukai diri saya sendiri. Anda tahu, saya membenci orang Armenia begitu banyak, sehingga saya bahkan mulai tidak menyukai diri saya sendiri. Jadi kebencian semacam itu, tingkat kebencian etnis yang dipromosikan Aliyev terhadap orang Armenia, benar-benar sangat berbahaya dan mengacaukan kawasan. Tidak ada jalan keluar. Jadi saat ini, kita bisa mengatakan bahwa dari sudut pandang mereka, mereka berpikir bahwa kekuatan keras telah menyelesaikan masalah. Tetapi dalam jangka panjang, saya tidak berpikir bahwa kekuatan keras atau dukungan terhadap nasionalisme chauvinistik adalah solusi untuk masalah-masalah ini di kawasan. Karena sekali lagi, mereka harus ditangani dengan sangat sensitif. Because again, they have to be dealt with very sensitively. And Vidzina understands this in Georgia. Dan Vidzina memahami hal ini di Georgia. Anda tidak bisa mengambil garis Gamsakhurdia Georgia untuk orang Georgia dan dada. Itu tidak pernah berakhir dengan baik. Dan juga, bahkan untuk Georgia, selain Abkhazia dan Ossetia Selatan, lihatlah perang saudara di Georgia pada tahun 90-an. Maksud saya, Georgia memiliki sejarah yang menyakitkan di era pasca Soviet. Jadi Anda harus sangat sensitif secara umum ketika menangani masalah ini. Anda tidak bisa mempromosikan irredentisme teritorial terhadap tetangga Anda. Anda tidak bisa mempromosikan chauvinisme etnis. Anda harus menemukan cara untuk hidup dengan tetangga Anda. Anda mengatakan, Anda tahu, orang Armenia dan Azerbaijan, kita sudah bersama di sini selama berabad-abad, dan kita tentu bisa akur. We can certainly get along, but the problem is that dialogue between the society. Tetapi masalahnya adalah bahwa dialog antara masyarakat yang sangat diperlukan untuk perdamaian terganggu ketika Anda memiliki pemerintah yang terus-menerus mengatakan, kami ingin menghapus Anda, kami ingin mengusir Anda, bahwa Anda orang-orang mengerikan, hal semacam itu. Ketika Anda berbicara tentang orang-orang, bahwa Anda orang-orang adalah monster atau apapun, maka itu menjadi masalah. Ketika Anda memiliki Aliyev, apa yang dia lakukan adalah dia pergi ke, misalnya, Nakhichevan, Hankhichagme X Teklaf diprotes dengan Iran, dan mengirim tanda ke Palu Godam untuk mengirim Armenia Pertamian. Izasinya Komo Godam, dan menyebut monumen Armenia ini, strength hashkat salib batu Armenia ini, menjadi debu. These Khachkars, these Armenian stone crosses to dust. Right? It reminds me of the quote of Heine. Itu mengingatkan saya pada kutipan dari Heine. Anda tahu, di mana mereka membakar buku, mereka juga pada akhirnya akan membakar orang. Dan omong-omong, ada seorang penulis Azerbaijan yang sebenarnya mencoba menyerukan perdamaian dengan orang Armenia, dan bukunya dibakar di Baku. Jadi tingkat kebencian semacam ini, maksud saya, ini bahkan bukan sesuatu yang dipromosikan secara artifisial oleh pemerintah ini untuk alasan politik. Tapi ini tidak akan menjadi kekuatan yang menstabilkan bagi wilayah tersebut. Ini hanya akan mempromosikan ketidakstabilan dan hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi semua orang, menurut saya. Kita mendekati batas waktu 1 jam. Dan saya ingin bertanya kepada masing-masing dari Anda, dalam 1 menit, apa acara atau perkembangan berikutnya di kalender yang Anda perhatikan yang akan berdampak pada wilayah ini? Mungkin kali ini Lasha terlebih dahulu dan kemudian Pietro untuk kata terakhir. Ya, selalu sulit untuk memprediksi hal-hal ini. Tetapi saya akan mengatakan bahwa Georgia akan melanjutkan dengan lebih banyak hal yang sama dalam hal politik regional. Stabilitas sangat penting. Saya pikir Georgia harus mempertahankan posisinya yang ganda. Kursus pro-baratnya ada dalam konstitusinya. Anda tidak bisa begitu saja menyimpang dari itu. Tetapi harus memprioritaskan keamanan. Ini harus memprioritaskan proyek geoekonomi, menghasilkan uang pada dasarnya. Dan harus bertahan melawan Rusia. Ini harus mengatasi kerentanannya sendiri. Politik seperti sebelumnya tidak dapat dipertahankan untuk Georgia. Jadi Anda harus menemukan titik temu dengan Moskow. Meskipun banyak orang membenci kemungkinan itu. Karena itu satu-satunya pilihan untuk bertahan sebagai negara. Jika ada kembali berpikir bahwa Rusia lebih tough dengan fasi kembali Georgia,
Dia akan berturut menggunakan force untuk sepenuhnya membagi negara itu. Mereka sangat salah. To completely just divide up that country are deadly wrong. And underestimating what Pashinyan Dan meremehkan apa yang dilakukan Pashinyan. Menurut saya harap dia tidak. Tetapi Anda tahu bahwa tiba-tiba sekarang Rusia, Anda tahu Barat datang untuk menyelamatkannya. Itu adalah pola lain dari Anda tahu kembali atau menyiapkan jebakan lain. Dan saya pikir rakyat Armenia dan Pashinyan terlalu pintar untuk mempercayai hal itu. Tetapi secara geopolitik, sekali lagi, itu akan menjadi bunuh diri jika ada yang berpikir bahwa Rusia akan ragu untuk menyerang atau, Anda tahu, menghentikan proses itu, Anda tahu, dengan menggunakan militernya. Hanya karena terlibat di Ukraina, belum lagi fakta bahwa mereka sudah menang di Ukraina. Dan kemudian dengan Trump, sekarang mereka pada dasarnya membagi dunia. Trump now they're basically dividing up the world. It seems like even the European Union is Sepertinya bahkan Uni Eropa tidak berada di meja perundingan. Tapi ya, jadi untuk kawasan ini, saya pikir untuk Georgia, saya akan mendorong mereka untuk melanjutkan kebijakan stabilitas dan pragmatisme terhadap Rusia, sambil mempertahankan secara filosofis jika Anda mau, perspektif jangka panjang yang pro-Barat. Dan saya pikir kebijakan ganda itu cukup mungkin tanpa harus memilih salah satu atau menghancurkan diri sendiri dalam prosesnya. Pietro, menurutmu apa isu-isu yang paling berdampak yang akan muncul atau muncul di kalender yang mungkin mempengaruhi wilayah ini dalam beberapa bulan dan tahun mendatang? Well, I think the big issue, I mean, especially if we look at Armenia. Ya, saya pikir masalah besar. Maksud saya, jika kita melihat Armenia adalah pemilu 2026 di Armenia, yang pada dasarnya akan menjadi referendum tentang Pashinyan. Dan juga Anda harus berpikir bahwa sekarang kita melihat pergeseran geopolitik besar terjadi antara Moskow dan Washington. Kita juga melihat Eropa, seperti yang saya katakan, para birokrat Eropa seolah-olah ditinggalkan. Selain itu, bantuan LSM menghilang. Kita melihat, terutama dengan USAID dan semua organisasi ini, apa yang saya sebut LSM NIC di Armenia pada dasarnya mengemis untuk sumbangan guna mendukung outlet mereka. Ini pasti akan berdampak pada Pashinyan. Dan saya bisa the fact. Certainly on Pashinyan, and it is already having an impact, I can say. But the other thing is, in general, I would say it's not necessarily. Tapi hal lainnya adalah, secara umum, saya akan mengatakan bahwa tidak harus, saya ingin sedikit mengubah sesuatu yang dikatakan Lasha, yaitu seharusnya bukan tentang bertahan melawan Rusia, tetapi bertahan bersama Rusia, karena Rusia akan menjadi tetangga Anda. Rusia akan selalu ada di sana. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa mengatakan untuk Armenia dan Georgia, secara budaya dan historis, mereka sangat diuntungkan dengan berhubungan dengan Rusia. Maksud saya, pikirkan saja bukan hanya tentang hubungan dengan Eropa, tetapi pikirkan tentang paparan terhadap sastra besar Rusia. Tolstoy, Dostoevsky, Chekhov, Pushkin, Lermontov, ini semua adalah warisan dari berhubungan dengan Rusia. Of being connected with Russia, the connection between. Hubungan antara gerakan revolusioner Georgia dan Armenia dengan gerakan revolusioner demokratis Rusia pada abad ke-19 adalah bagian dari sejarah yang sangat saling terkait di antara negara-negara ini. Jadi saya pikir ini bukanlah pertanyaan tentang katakanlah Rusia versus Barat atau yang lebih baik dari dua kejahatan. Sebenarnya ini sangat bermanfaat. Selain itu, Anda harus mempertimbangkan hal seperti ini. Ketika kita melihat masa Soviet, Armenia dan Georgia adalah negara kecil, dan mereka mendapatkan lebih banyak exposure dengan berasosiasi dengan Rusia. Ambil contoh industri film Georgia. Anda memiliki film Tengiz Abuladze, Repentance, sebuah film Georgia yang sangat terkenal dan indah. Film ini dipasarkan di Barat sebagai film Rusia, tetapi mendapatkan lebih banyak exposure. Orang-orang harus belajar lebih banyak tentang Georgia. Di mana negara ini? Mereka tidak tahu apa-apa tentangnya sebelumnya. Dan hal yang sama dapat dikatakan untuk sinema Armenia juga. Sinema Armenia dan Georgia didorong ke ketenaran internasional melalui pengaruh Uni Soviet. Ada begitu banyak hubungan positif di sana dengan Rusia. Rusia sebenarnya memperkuat negara-negara ini. Ini meningkatkan negara-negara ini, bukan? Dan sejujurnya, Armenia dan Georgia meningkatkan Rusia.
Unista prese ke St. Petersburg, de Mimeskip writes, Imza the restaurant Georgia me noma. St. Petersburg, they textpol lefes tupas Georgia, the restaurant Armeniu to a Porfharidin. Restaurants. Without also Armenian restaurants. Yeah. I wish multicultural and soft power could just. Saya berharap multikulturalisme dan soft power bisa menyelesaikan semua masalah kita. Sayangnya, itu bukanlah kenyataannya. Saya pikir Pietro akan setuju dengan saya bahwa Anda tahu, menyimbangkan kembali ke geopolitik, kembali ke realpolitik adalah cara untuk menyelamatkan diri. Tetapi jika Hinckley bisa menciptakan perdamaian antara Rusia dan Georgia, kita akan menjadi sahabat terbaik. Dan secara budaya tentu saja, seperti dengan Armenia atau Azerbaijan atau Rusia, kita semua bisa akur. Saya pikir keburukan kekuasaan kita. Dan disinilah seluruh kelangsungan hidup sebagai negara, menurut saya, masuk. Karena Georgia, apa yang telah dilakukan Georgia di awal 90-an, mereka hanya hidup di negeri khayalan yang idealis. Dan itu sangat merugikan bagi mereka. Tapi memang begitu. Very detrimental for it, but it Yeah. is. And I think, Armenia should learn in general. Dan saya pikir orang Armenia secara umum harus belajar dari apa yang terjadi di Georgia. Orang-orang Armenia sejujurnya seharusnya sudah belajar dengan menyaksikan peristiwa di Georgia. Mereka seharusnya sudah tahu apa jalur terbaiknya. Jadi sekarang, jika sebelumnya, katakanlah Bidzina mengambil petunjuk dari Sergei di Armenia, sekarang orang Armenia harus mengambil petunjuk dari Bidzina. Begitulah cara kerjanya. Ini adalah lingkaran kejut Kaukasia, bisa kita katakan. That's what This we're is the doing. Caucasian chalk circle, we can say. But that's also a classic for the whole. Tapi itu juga merupakan hal klasik untuk seluruh benua Eurasia. Maksud saya, Swiss dan Austria terus saling mengambil petunjuk. Swiss dinetralisir di Wina, dan kemudian 150 tahun kemudian, Austria berkata, "Oke, kami akan mengadopsi netralitas seperti Swiss." Kita terus-menerus bermain dengan ide dan konsep dari satu sama lain. Jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah belajar dari tetangga kita dan kemudian menyesuaikannya dengan situasi kita. Adapt it to our situations. Seems to me that the only Tampaknya bagi saya bahwa Barat secara kolektif yang gagal belajar dari apa yang dapat ditawarkan oleh geopolitik Kaukasus Selatan dan daerah sekitarnya di sekitar jantung Eurasia. Tapi Anda tahu, kita akan lihat. Waktu yang akan menjawab. we'll see. Time will tell. And also a lack of sensitivity toward the history. Dan juga kurangnya kepekaan terhadap sejarah, terhadap tradisi, terhadap budaya. Ini juga sangat jelas terlihat. Maksud saya, kita melihat seperti Anda tahu, seorang von der Leyen atau Borrell atau orang-orang ini, sikap mereka terhadap, Anda tahu, budaya tradisional Armenia dan Georgia, tempat gereja Armenia, gereja Georgia. Maksud saya, ada ketidakpekaan terhadap masa lalu ini, Anda tahu, benar-benar. Sensitivity to this past, absolutely. Okay. Oke. Lebih banyak perfect strength de funtu beith fright pimun kasi i. And more dialogue. Dan lebih banyak dialog, lebih banyak dialog, lebih banyak dialog. Tentu saja, seperti yang saya katakan, tidak mustahil bagi katakanlah orang Armenia dan Georgia. Maksud saya, ya tentu saja orang Armenia dan Georgia sebenarnya memiliki hubungan yang cukup baik saat ini. Tapi, Anda tahu, katakanlah antara orang Armenia dan Azerbaijan, dialog antara orang Armenia dan Azerbaijan tentu saja adalah cara terbaik. Dialog itu penting. Itu adalah pilihan terbaik. Is the best option. And I love dialogue. Dan sesuka elok. It's baridi tutakan relates. Isucapa help kasih sempada, rekan-rekan saya, Lasha Kasratzi AS, dan Pietro Shakarian di banyak. Thank you very much. Number sor bestegen de dang. Rame no worries for. Nice. En if you storm, prigdi, in you. Ciao, intiminisi. Terima kasih. Sampai jumpa. Stray missing. Thank you. Bye-bye.